Apakah sudah muncul? Udah, Ais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidangan lauk pauk nabati dan hewani dengan Anzira Ramdan sebagai moderator dengan NIM 20 207036. Dan teman rekan saya Reisi Okta Mulia Panese dengan NIM 20 207049. Dan Muhammad Galang Gilang 20 207009. Langsung saja pemateri pertama Reksi Okta Mulia Panese. Indonesia Cuisine. Indonesia Cuisine adalah kumpulan berbagai makanan daerah yang mencirikan bahan, bumbu, teknik olah yang berbeda Indonesia. Makanan Nusantara atau Indonesia adalah susunan makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, sambal, sedap-sedapan, dan minuman. Masakan Nusantara adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Berdasarkan waktu penyajiannya, makanan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makan siang, makan sore, dan makan malam. Next point. Karakteristik Indonesia Cuisine. 1. Banyak rempah. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan rempah-rempah. Kemudian pedas. Selain mengandung banyak rempah, masakan Indonesia juga terkenal sebagai makanan dengan cita rasa pedas. Yang ketiga, gurih. Makanan yang berkaitan dengan rempah biasanya mempunyai rasa yang gurih. Yang keempat, manis. Tidak hanya rasa gurih, makanan Indonesia juga identik dengan rasa manis. Yang kelima, berlemak. Banyak masakan Indonesia yang menggunakan santan sehingga membuat makanannya mengandung lemak. Peralatan yang digunakan dalam mengolah Indonesia Cuisine. Peralatan masakannya adalah wajan, penggorengan, panci, pisau, beberapa jenis sendok dan garpu, parutan, cobek, dan ulekan. Secara tradisional, orang Indonesia menggunakan lesung batu dan alu untuk menggiling bumbu dan bahan menjadi pasta kasar atau halus. Saat ini, sebagian besar rumah tangga menggunakan blender atau food processor untuk mengerjakannya. Teknik dasar pengolahan. Sebagian besar masakan Indonesia yang umum diberi nama sesuai dengan bahan utama dan metode memasaknya. Misalnya, ayam goreng adalah ayam dan goreng yang berarti ayam goreng. Ikan bakar adalah ikan bakar. Udang rebus adalah udang rebus. Babi panggang adalah babi panggang. Dan tumis kangkung adalah tumis kangkung. Metode memasak di dapur Indonesia yang goreng baik dalam jumlah kecil minyak atau yang dalam menggoreng dengan banyak minyak goreng, tumis atau aduk goreng, sangrai atau menumis. Cara memanggangnya adalah bakar atau memanggang, biasanya menggunakan arang, kayu bakar atau tempurung kelapa. Panggang atau dipanggang biasanya mengacu pada memanggang dengan menggunakan oven. Cara lain adalah rebus atau merebus dan kukus atau mengukus. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami Galang. Lauk pauk dan
Pengertian lauk pauk nabati dan hewani. Pauk merupakan suatu hidangan pelengkap nasi yang dapat berasal dari bahan hewan atau tumbuhan, atau kombinasi bahan dan tumbuh-tumbuhan, yang mana biasanya dimasak dengan suatu bumbu tertentu. Next. Karakteristik lauk pauk nabati dan hewani. Lauk hewani merupakan sumber protein yang kaya akan asam amino esensial. Tidak dapat disintesis dalam tubuh. Lauk hewani berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan organ-organ sehingga harus ada dalam makanan. Bahan makanan lauk nabati adalah yang dikenal sebagai sumber protein nabati. Pangan protein nabati mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih banyak dibanding dengan hewani. Juga mengandung isoflavon, yaitu kandungan fitokimia yang turut berfungsi mirip hormon estrogen, hormon kewanitaan, dan antioksida serta anti kolesterol. Next. Kriteria atau ciri-ciri lauk pauk nabati dan hewani. Pertama, pangan hewani terasa gurih atau enak karena mengandung protein dan lemak yang banyak. Kedua, pangan hewani mengandung protein yang lebih berkualitas serta mudah digunakan tubuh dan memiliki komposisi asam amino yang lengkap. Sumber protein nabati juga lebih murah harganya dibandingkan dengan sumber protein hewani. Bahan dalam lauk pauk hewani dan nabati. Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang berupa atau berasal dari hewan atau produk-produk yang diolah dengan menggunakan bahan dasar asal hewan. Pangan hewani mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan pangan nabati. Lauk nabati merupakan bahan makanan yang bersumber dari protein nabati. Bahan makanan ini terdiri atas golongan kacang-kacangan dan hasil olahannya, seperti tempe dan tahu. Alat dalam lauk pauk hewani dan nabati: pisau, panci dan wajan, telenan, spatula, sendok, jepitan, alat pengupas, panci pemanggang, mangkok adonan, blender, dan timbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan. Penyajian lauk pauk nabati dan hewani. Ada dua jenis lauk pauk, yakni hewani dan nabati. Dalam sehari, Anda perlu memenuhi kebutuhan gizi dengan 100-400 gram lauk pauk nabati seperti tahu dan tempe, serta 70-160 gram lauk pauk hewani seperti telur dan ikan. Anda bisa mengombinasikan kedua jenis ini lauk pauk sesuai dengan penyajian dan porsinya tergantung keadaan. Maksud dari keadaan ialah tergantung lauk pauk difungsikan. Jika lauk pauk disajikan dalam acara doa, berarti akan dibutuhkan banyak. Jika lauk pauk disediakan dalam acara sehari-hari, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Teknik yang digunakan dalam hidangan lauk pauk nabati dan hewani. Teknik pengolahan lauk pauk diantaranya dengan digoreng, dikukus, dibakar, dan dikombinasi dari beberapa teknik, yaitu deep frying, boiling, braising, salting, stir frying. Macam-macam hidangan lauk pauk nabati dan hewani dari berbagai daerah. Kare kameng dari Aceh, bika ambon dari Sumatera Utara, rendang dari Padang, gulai ikan patin dari Jambi, pendap dari Bengkulu, gulai belacan dari Riau, pempek dari Sumatera Selatan, mie Bangka dari Bangka Belitung, sate bandeng dari Banten, kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, rujak cingur dari Jawa Timur, karedok dari Jawa Tengah, tempe mendoan dari Jawa Tengah. Sekian dari kami, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.